Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Hasuti Magister Pendidikan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kartasura. Yang saya hormati Ibu PLT Kasubag TU. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kartasura. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang seminar ini dalam rangka yaitu penyampaian praktek baik dari komunitas belajar Rumba Rumpun Bahasa di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Adapun acara pada kesempatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Kelompok Belajar. Yang ketiga, penyampaian praktik baik. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Sartoyo. Yang kedua oleh Dr. Anda Hajah Kumajah M. Hum. Selanjutnya acara keempat adalah lain-lain dan acara kelima adalah penutup. Hadirin yang menonton, itulah acara praktek baik pada kesempatan hari ini. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi kita mohon pada Yang Maha Kuasa acara penyampaian praktek baik dari komunitas belajar Rumpun Bahasa pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kelompok Belajar Rumpun Bahasa. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Hasuti Magister Pendidikan, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih pada rombongan Rumpun Bahasa yang diketuai Mbak ya. Oh, yang koordinatornya adalah Mbak Ike. Oh, Mas Agus. Oke. Ya. Oke. Yang sudah bersedia untuk sharing pada tadi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini yang bergiliran adalah Rumpun Bahasa. Sekali lagi, monggo kita semuanya punya praktek baik, wajib ya, seperti yang direkomendasikan dari raport mutu sekolah kita, itu adalah peningkatan kompetensi guru. Ya, peningkatan kompetensi guru salah satunya dengan sharing seperti ini. Kemudian nanti juga di kegiatan hari Senin itu ada literasi. Ya, literasi setelah upacara itu nanti juga ada literasi bersama. Kemudian Bapak Ibu, saya harap nanti semuanya berkesempatan untuk bisa sharing seperti ini, meskipun sekarang rumpun ini diwakili ini dan seterusnya, itu saya yakin semua guru itu mempunyai pengalaman baik ya masing-masing.
Kalau yang mempunyai pengalaman baik disaringkan pada teman-teman, pengalamannya berbeda, sehingga maju bersama hebat semua. Ini di SMA Negeri 1 Kartasura bisa terwujud. Sebagai tambahan informasi yang tadi saya share, ya, konfirmasi saja, tolong yang sudah mengisi link Garuda 21 pemetaan guru itu ngisi list, karena saya juga dimintai data dari Jaktim. Yang belum untuk segera mengisi, yang bermasalah ditunggu solusinya. Gitu yang bermasalah itu adalah Bu Nur sama Pak Arif. Tenang saja, tidak hanya di sekolah kita, di sekolah yang lain juga ada. Ya, jadi itu. Kemudian satu lagi, ya, apa ya, kalau saya lupa, nggak saya catat. Jadi tolong nanti ini diikuti secara seksama. Oh ya, hari ini nanti ada tambahan, selain PMM dari Lumba ini, nanti ada informasi tentang supervisi. Ya, jadi nanti kalau waktunya agak molor dikit ya, mohon dimaafkan. Itulah sebabnya tadi ada dus, ada apa namanya? Ya, ada geprek itu. Jadi karena mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok dua, dan ini memang juga dua, ada double ya. Mohon bersabar untuk mengikuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semandra berprestasi, Semandra jaya, maju bersama, hebat semua. Oh ya, tambahan, setiap kegiatan sekolah itu kemarin saya dan Bu Mila itu Zoom bersama BPNS, ya, itu setiap sekolah mengadakan kegiatan itu harus diupload di sana. Jadi kegiatan di sekolah kita itu terekam. Karena Jawa Tengah itu buruk ya dalam peningkatan ini, maka karena tidak terekam ya, jadi nanti semua kegiatan termasuk kegiatan ini dan seterusnya itu supaya di linknya nanti kita hubungi. Terima kasih. Termasuk siswa yang berprestasi itu juga ada link untuk mengadu di sana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Sri Hasuti yang sudah menyampaikan data tersebut selaku Ketua Komdel untuk Rumpun Gaza. Hadirin, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan untuk penyampaian praktek baik pada siang hari ini itu sebagai koordinatornya adalah koordinatornya adalah Bapak Agus Windarto, Sarjana Pendidikan, sedangkan untuk guru penggerak komunitasnya adalah yang pertama Ibu Ike, SPD MPD, dan Bapak Ihsan Mahendra, SSMA. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah penyampaian praktik baik. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Andes Sartoyo dengan tema keyakinan kelas. Kepada Bapak Dr. Andes Sartoyo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan praktek baik pada siang hari ini dengan materi adalah keyakinan kelas. Mungkin bagi kita ini sangat asing. Nah, karena ini nama yang baru, sebutan yang baru, yaitu sebutannya adalah tata tertib. Tapi itu kali ini diganti nama dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa? Ya, oke, sebagai mana Bapak ketahui bahwa tata tertib itu merupakan suatu peraturan. Itu di setiap sekolah mesti ada, dimanapun tempat mesti ada. Nah, biasa yang kita dengar adalah
peraturan atau di lingkungan kita disebut dengan tata tertib. Namun untuk saat ini peraturan itu disebut dengan keyakinan. Nah, mengapa tidak kita sebut dengan nama peraturan atau tata tertib? Mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Ya, mengapa kita memiliki peraturan yaitu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada juga pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID kemarin itu. Dan yang terakhir adalah contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab karena untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu kembali ke nilai-nilai untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita rasakan dengan menggunakan kata peraturan atau istilah tata tertib itu akan berbeda dengan apabila kita mendengarnya dengan istilah keyakinan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, yang di sebelah kiri yaitu merupakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dijabarkan dari tata tertib yang ada di sebelah. Nah, kemudian untuk memudahkan agar tata tertib atau peraturan itu tidak memberatkan, maka diganti dengan istilah kesepakatan kelas. Oke. Di sebelah kiri itu ada kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, kemudian kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini kesepakatan kelas. Nah, ini cukup ditampilkan sebagai kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini rasanya berbeda dengan yang tertulis di dalam tata tertib atau peraturan. Rasanya sangat beda. Kemudian ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, rasa hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah keyakinan kelas. Kemudian bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir adalah diterima dan dimiliki. Ini maksudnya kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, kegiatan di atas tersebut, Bapak Ibu, ini bisa terlihat, terdengar, dan bisa dilihat dari perilakunya. Yaitu rasa hormat. Itu terlihat bahwa orang tersebut mempunyai empati terhadap perasaan orang lain. Juga memegang
Kemudian ya contoh kegiatan bisa dilihat dari orang tersebut senantiasa berbuat baik maupun berbakti. Nah, rasa hormat itu bisa terdengar pada saat orang tersebut berbicara. Contohnya adalah, yuk saya bantu. Nah, dengan kata-kata seperti itu berarti orang tersebut punya rasa hormat. Bisa juga dengan kita bisa selesaikan ini bersama. Itu adalah contoh-contoh orang yang memiliki rasa hormat. Ada juga tolong ya, jadi setiap berbicara dimulai dengan tolong ya. Bisa juga permisi, boleh saya meminjam, kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Misalkan, nah jadi kalau orang tersebut selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah contoh peraturan.
Nah, ini bisa dibuat menjadi keyakinan kelas yang kalimatnya berbeda, yaitu tanggung jawab. Nah, jadi anak didik kita diharapkan punya rasa tanggung jawab. Berbeda rasanya dengan kalau tertulis seperti di peraturan atau tata tertib, yaitu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Rasanya akan berbeda dengan tanggung jawab. Kemudian ada tata tertib atau peraturan seperti dilarang mengganggu orang lain. Nah, di kesepakatan berubah menjadi menghormati orang lain. Coba lagi, ada tata tertib hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Akan terasa berbeda dengan keyakinan kelas yang bunyinya menghormati orang lain atau berkomitmen. Lagi, dilarang melakukan kekerasan. Cukup ditulis dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Cukup ditulis dengan kesehatan. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Ini cukup ditulis dengan bersabar, ya, atau menghormati orang lain. Jadi kita tidak boleh main serobot pada waktu kita antri. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Cukup ditulis dengan keamanan atau keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah musim hujan. Nah, jadi kadang-kadang ada lantai-lantai yang ada air di tanah. Nah, itu sangat rawan sekali. Jadi hati-hati. Nah, ada juga anak-anak kita kadang-kadang pada waktu istirahat itu suka main, tapi mainnya sangat berbahaya, itu berlari, kejar-kejaran, itu sangat sekali. Nah, padahal saat ini musim hujan, kadang-kadang lantai tanah itu sangat licin. Jadi semua harus waspada. Ya, sudah habis. Saya mau menambahkan, Bapak Ibu mohon maaf, memang tata tertib maupun peraturan yang sekarang berubah menjadi kesepakatan itu sangat baik. Nah, jadi peraturan itu bisa ditepati oleh anak didik kita. Seperti seragam itu kan harus sesuai dengan yang ada di tata tertib. Tata tertib dibuat memang agar anak-anak disiplin. Nah, namun program praktek baik ini tidak bisa terlaksana kalau yang bekerja hanya satu orang saja. Di sini tidak bisa maksimal kalau yang bekerja itu hanya STP 12 saja. Jadi mestinya, mohon maaf, ini semua komponen yang ada di sekolah kita itu harus turun tangan atau berpartisipasi. Jadi mohon maaf, dari kepala sekolah sudah menekankan bahwa anak harus tertib. Nah, mestinya juga ke bawah, ya, ke bawah termasuk, mohon maaf, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu guru, kemudian Bapak kepala sekolah, ya. Nah, bahkan juga termasuk Bapak Ibu tata usaha, juga termasuk penjaga sekolah maupun kantin. Nah, contohnya adalah pada waktu pelajaran anak-anak tidak boleh keluar kelas, apalagi ke kantin. Nah, mestinya semua harus mendukung. Jadi kantin nggak boleh menerima anak yang belum saatnya istirahat sudah bisa bekerja. Nah, contoh lagi Bapak Ibu, banyak anak kita yang tidak rapi penampilannya. Contohnya rambut itu sampai menutup mata. Setiap di pelajaran mereka hanya membetulkan rambutnya yang mengganggu pandangannya. Nah, itu lebih baik
ditegur, disuruh potong. Ya. Nah itu misalkan Bapak Ibu pada waktu jalan mau ke kelas maupun mau ke ruang guru menemui anak-anak yang seperti itu melanggar tata tertib, mestinya tolong ditegur. Tidak hanya Bapak Ibu tertentu saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kita menegur, ditambah dengan Bapak Ibu yang lain juga menegur, berarti anak-anak itu juga akan menjadi risih. Ya, saya rasa itu praktek baik yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pembimbingan yang pertama dari Bapak Fernando Santoyo tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah merupakan penjabaran dari yang dulu itu adalah tata tertib. Hanya saja redaksinya sekarang sudah bukan, tidak ada tekanan maksudnya, ya. Adanya adalah kesepakatan kelas. Kalau dulu itu siswa harus gini, tapi sekarang ya, kami guru dan murid itu adalah saling menyayangi. Kalau saling menyayangi, maka bisa nanti tidak akan ada tekanan-tekanan yang menjadikan siswa menjadi takut kepada guru. Saya rasa begitu. Ibu Bapak, bahwa untuk penyampaian komunitas belajar pada siang hari ini dilakukan secara hybrid, jadi secara daring maupun luring, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses dengan HP masing-masing. Gitu. Mohon maaf, ada satu dua mungkin Bapak Ibu yang izin, ya, itu bisa secara daring itu bisa pulang mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih. Hadirin, untuk penyampaian berikutnya adalah dari Dr. Anda Hajah Kumayah M.Hum. Ibu Hajah Kumayah M.Hum pada kesempatan hari ini akan menyampaikan praktek baik, yaitu 5 posisi kontrol. Pada DRA Hajah Kumayah M.Hum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti yang senantiasa setia menemani kita, dan juga teman-teman Wakasek. Kami hormati pula Ibu BAP Subak PU, Mbak Famila yang luar biasa, namun sekarang agak beda karena waktu di pejabat saya kira untuk merapati guyon guyonnya atau hilang. Oke, ya. Tapi tidak apa-apa, memang pejabat begitu ya, orang guyon kayak dulu. Oke, alhamdulillah di kesempatan baik saya bilang bahwa yang korban pertama ini putus uang, the first victim adalah korban pertama adalah rombel MIPA ya, waktu itu Bu Citra, dan ini adalah second victim gitu. Tapi semua adalah praktik baik. Saya tidak akan terlalu teoritis menyampaikan karena Bapak dan Ibu bisa baca di BNN. So I only need short time. Karena memang saya mengajar bahasa Inggris, maka saya pasti tidak bisa lepas dari kata-kata di dalam bahasa Inggris, itu pasti. Oke. Dan alhamdulillah ini atas izin Allah saya sehat, sudah 2-3 hari saya agak ada. Tetapi karena motivasi untuk datang pada siang hari ini untuk sharing kabar baik, itu menyemangati saya, dan alhamdulillah dengan 2 tolak angin, ada malam hari dan pagi hari, ya, dan saya sudah bisa menjadi ceria seperti ini karena iya, alhamdulillah tepuk tangan dan untuk tolak angin. Saya dapat apa gitu tolak angin ya. Oke. Dan ini luar biasa, saya selalu menggarisbawahi Bu Tuti bilang yang tetap adalah perubahan. Maka ini kan sesuatu yang memang juga tidak pernah kita lakukan. Tapi saya nggak apa-apa dengan just the way I am gitu. Saya pede aja menyampaikan. Saya dapat tugas melanjutkan yang apa yang disampaikan teman saya yang kami cintai, Bu Citra.
sama-sama angkatan 66 ya. 2 tahun lagi kita sudah selesai. Oke. Jadi saya dapat controlling position ya. Biasanya kalau hasil terjemahan itu kayak gini deh. Kadang-kadang kita baca itu nggak pas gitu. Harus diulang dari gitu kan? Kan sudah dilihat umum ya. Kalau saya tidak kunjungan keluar, apa yang dilakukan di sana? Kira-kira bawa jadi saya coba orang itu. Jadi ini posisi control. Nah, saya disebut dengan controlling position. Oke? Jangan salah ngomong. Coba controlling position. Controlling position. Oke. Ya, saya gitu ya. Oke. Jadi saya aja bahwa kita intinya kalau saya baca ya, mudah-mudahan nggak salah jauh-jauh. Kesimpulannya itu guru itu disuruh guru yang ideal. Ideal. Tapi saya jadi guru selama 35. Gampang banget. Dan ini saya gitu ya, aman. Meskipun ini ada seorang dari William James dalam hal ini dia menyebutkan bahwa ada 5 posisi. Tapi saya ditunjuk what is it? Kriteria. Jadi kita masuk kriteria yang mana? Posisi ini. Kriteria. Dari pertama itu ya tetap ada yang namanya punishment. Di sini tidak ada mengatakan mengotot dengan jari itu dan sahabat bapak ini pun saya juga di PS5. Siapa wali kelas di PS5? Ya, baik, just joke ya, just joke. Itu, bukan, sorry. Bisa ya? Oh iya. Itu sudah dikasih tanda tidak boleh main HP, tapi tetap saja nyir gitu lah. Kita sudah serius dia nyir. Nah ada setan lewat, saya sering mengatakan bahwa ini mau lagi ono setan lewat. Jadi maka kamu harus bilang alhamdulillah minasyaitonirrajim gitu ya. Jadi kalau setannya ganti aja gitu. Jadi kita menyalahkan kita dan nggak menyalahkan murid gitu. Tapi biasa baik saya mau diambil yang jelek throw away to the rubbish bin. Silakan lempar ke tempat sampah yang jelek, tapi ambil yang positif. Saya nggak pernah dendam, begitu kita marah di kelas, dan itu terjadi di kelas. Saya kalau mendengar sudah meninggal, dan saya sudah berjanji besok jangan diulang lagi ya. Selesai. Dan saya sering menawarkan bahwa ini dilanjutkan, pelajarannya dilanjutkan. Saya nggak mendengar mereka. Hanya untuk mengertikan saja, dan itu harapan aman. Mungkin siswa-siswa saya di sini Pak Menteri, apakah galak? Kalau sudah jadi guru, enggak, karena sudah pada-pada waktu. Enggak, ibu itu tegas. Kalau begini, sesuai dengan tadi baju segoro asin bibir. Oke, jadi pas siswa itu saya dari itu. Mas Aji apa enggak? Iya, aku ngerti buat dulu. Tapi dia mengatakan, iya, itu perlu dia. Nah, dari orang tua, iya, tapi baik ke di kelas. Ya, kan di kelas ya. Jadi, kalau dari orang tua, malah tegas gitu. Jadi, saya bilang, memang tak ada shocking, tapi kolega. Saya itu langsung kolega. Enggak, kalau saya biarkan besok ini ulang 2 tahun meninggal. I never do it. Never. Ya, jadi oke. Menurut saya Allah berikan kata hukuman, ada punishment, ada reward. Kalau beramal soleh baik ya. Maka saya dari awal motivasi yang mendorong saya jadi guru adalah orang tua. Jadi guru bahasa Inggris beda bisa boleh gitu. Dan yang mana nggak, iya salah sih gitu. Tapi ternyata waktu itu tahun 89 langsung diangkat, 88-nya sudah, 89 langsung diangkat. Ya, nggak usah pakai kelas-kelasi dulu di bimbel. Oke, jadi motivasi pertama saya dari dulu sampai hari ini ikhlas karena Allah saja. Nanti penak kita. Jadi walaupun kita memberikan hukuman, marah, tetapi tetap kita maafkan sehingga ada kesan baik pada anak-anak.
Nah, kemudian ada kriteria kedua adalah merasa bersalah. Siswa itu merasa bahwa bisa merasa bersalah. Kemudian kriteria kedua adalah menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang di garis bawah di sini adalah 3, 4, 5. Usahakan kita menjadi teman, observer, pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kita lihat manajer kita itu sudah melaksanakan 3, 4 itu, gabungan, combination, sebagai teman, ya, kita lihat akrabnya dia sebagai teman, memantau, observing, maka teman-teman bisa kesinggung ketika sopoi juga kosong dia, sopoi juga kosong di kelas itu memantau, karena tugas dia adalah observing. Oke. So, next adalah manager. Nah, ini yang ideal banget. Karena manager juga banyak combining antara bagaimana menjadi seorang problem solving, ya, sebagai guru adalah dengan problem solving dan juga SDG. Jadi ini tipe yang ideal manager, meskipun akademik kemampuan bagus bagi teman, pemantau, and manager. Itu about controlling possession. Cukup saya kira. Jadi monggo kita ada di mana, silakan ketik, kita tentang kita masih ada di mana. Kalau saya terus terang begitu, tetap masih agak ada suara keras, ya. Meskipun dia sudah usia matanya kalau makin ke sana itu suaranya kudunya makin ya lembut, makin ini gitu. Tapi ini watak ya, karena kan saya orang pantai ya, beda ya. Orang Solo itu memang beda lah. Jadi lakune koyo aku koyo belar sempal ya. Gitu. Belar sempal ya. Jerantau gitu ya. Jerantau ya, tapi mudah-mudahan itu tidak mencerminkan bahwa kita orang yang tidak baik, oke ya, mudah-mudahan kita hatinya baik. Nah, ada secuil kisah itu adalah saya kasih judul kalau baik diambil, kalau enggak ya di sampah ini dibuang aja apa. The power of being a teacher yang sudah saya rasakan puluhan tahun. The power of teacher, of being a teacher. Kalau Wahyu punya the power of love, for the power of love, gitu kan? Jadi kan kekuatan cinta, ini kekuatan seorang guru itu ada pada mastery of material. Kita tidak akan bisa tampil dengan bagus di kelas, tanpa menguasai materi. Kita lihat rekan-rekan kita, yang saja dari perguruan tinggi mana, tapi agak merata. Ketika kita memilih PPL itu, maaf, PPL maupun PPG sekarang ini, saya akan menurut dada sama materi itu. Kok koyong ini, tampil di kita kelawan ini, dikasih konco ini, belum kita belajar, belum kita bicara soal manajemen kelas manajemen, amburadul. Meskipun dia kuasai teknologi, dia hanya membaca belakangnya, menurut saya ini mau nggak dikasih B, minimal B, menguasai materi sebagainya. Saya pertama di semen Antonius di Jerantau di Semarang itu, karena saya dari Iki, sekarang jadi UNES. Itu acara yang namanya sosial, gitu. Jadi memang kita semua sangat guru pintar, kita harus guru pintar sehingga kita diajarin. Dan orang kurang lakon, guru itu nggak kurang lakon. Ketika sudah siang hari, saya masih ingat betul ketika memantau saya pertama kali beliau beberapa minggu di sini, tahun saya bisa dipantau di motivasi, di observasi. Betul bilang gini, wah, nek gurunya kayak Bu Masih, gurunya senang, alhamdulillah. Karena memang kita harus jadi inspirator, harus jadi motivator gitu. Jadi kalau jam terakhir pun saya suaranya masih seperti ini gitu. Maka alhamdulillah ya Allah saya punya suara yang seksi, walaupun orangnya tidak seksi. Ya, jadi voice itu menjadi utama juga voice. Ya, walaupun orang ada yang mengatakan bahwa itu agak kasar, tapi sebetulnya enggak ya. Kalau ini adalah gaya, the style of the people, style ya. Jadi kalau kita nggak menguasai materi, makanya ada kata gini, guru semalam lebih tahu. Kadang-kadang saya belajar agama, kalau ini Google pokoknya ini loh, sehingga kita bisa menguraikan jabatan itu yang lebih ngerti itu ini, sehingga kita guru kok ngerti,
adanya lagi itu. Jadi itu adalah kunci utama. The keywords, we have power. Powernya gimana? Punya power, mau ragu-ragu gimana ini mengatakan anak gimana? Nah ini yang mereka mengatakan, wah COVID kok Bu, sudah 2 tahun, kok selalu menyalakan blaming COVID, 2 tahun nggak ketemu, sehingga tidak menguasai. Oke, that's the power of future, mastery. Yang kedua adalah class management. Ini anak-anak juga parah class management. Ibu bisa mengamalkan kalau ini baik. Saya selalu menunjukkan kalau kelas itu ada 3 saya dari 12. Jadi efektifnya 3 orang. Kita bisa memantau anak itu bekerja enggak. Dan itu saya seleksi dengan apa? Pintar banget dari keluar, sedang, dan di bawah sedang. Karena kita tidak boleh mengatakan bahwa slow learner. Slow learner. Jadi pembelajar yang telan, konsentrasi sepan dinding, tapi dia. Nah, 12 kelompok ini, ya, pernah saya coba waktu Bu Luti ya, karena mau diri ya, wah, ramai anak itu IPS kan. Jadi sebetulnya guru itu banyak memang, tapi tetap walaupun di rumah DK itu pada namanya ada positif negatif ya. Anak-anak itu juga ada begini. Wah, PDM itu yang disampaikan gitu kan, mengajari, mendiskusikan, menyimpulkan gitu ya. Padahal guru itu maksudnya metode sekolah juga ada manfaatnya, jadi tidak sepenuhnya harus dengan tugas-tugas terus. Jadi itu saya berusaha untuk memanage kelas saya dengan baik, kemudian menyayangi ya Pak Satria betul. Menyayangi itu betul. Anak-anak yang nakal itu juga saya sayangi. Kadang-kadang saya harus persoalannya. Anak-anak tergantung cases, depends on the cases. Kita ini we are like friends too, we are like mother. Kamu bisa menghormati sebagai seorang ibu kedua di rumah, tapi juga bisa sebagai kakak, bisa juga sebagai teman. Saya tapi harus ada atas. Saya bisa ngelus-ngelusin kamu, ini bakal sok. Kamu tidak boleh. You may not do mengelus-ngelus kepala. Oke. Jadi itu tidak mengurangi keakraban, gitu. Tidak mengurangi keakraban. Sudah, di sini ada buktinya. Menurut saya bagaimana saya mengajar. Apakah saya punya tanggung jawab atau tidak sebagai guru yang baik? Oke. Ya, jadi tidak jatuhi, please. Kamu saya itu. Ini orang yang kepengen kita aja ini yang perlu isok di buku lagi dulu. Apa yang diucapkan itu adalah apa yang dibuat. What we lakukan itu sesuai dengan apa yang kita omongkan. Jangan kita menyuruh anak misalnya yang beragama Islam sholat, ternyata gurunya sholatnya lengge-lengge. Ya kan prayer gitu. Oke. So what we talk, what we do, apa yang kita lakukan. Sehingga insya Allah itu diajari sampai kapan dan motivasi kita adalah sampai surga. Orang bijak mengatakan bahwa ini pentingnya ke surga dan dia guru. Itu what wise men say. Karena ilmu yang tahu lebih ilmu yang ada manfaatnya. Bukti sudah berapa tahun jadi guru, mungkin sudah jadi dokter hospital biologinya, hafalnya oke. Itu kan diamalkan terus. Bahasa Islam begitu, maksudnya juga yang lain. Seperti Ustaz kemarin pertanyaan yang waktu praktek baik, iya caranya yo, supaya anak-anak itu senang pelajaran agama. Memang susah sekarang itu. Anak itu yang instan, makanan instan, minuman instan, maksudnya yang instan, cari duit yang instan. Jadi kadang-kadang yang sesuatu yang invisible, yang tidak kelihatan mata, itu mereka kalau mau surga itu, surga itu pernah. Ya, susah untuk belajar agama. Tadi mereka ya masih mungkin gak full ya, benar apa ya surga itu. Jadi yang kelihatan apa yang dia ini. Ya, susah memang Pak, tapi ya akan sukses kalau first education at home. Kita sebagai orang tua di rumah, madrasah awal itu adalah di rumah. Madrasah awal itu di rumah. Jadi kalau insya Allah kita ngaku dan yang baik, maka kita tidak teman-teman lah misalnya. Diatur itu di bawah. Yakin, sure.
Jadi kalau di rumah bagus nanti insya Allah ya Ustaz tidak akan kenceng-kenceng, mereka sudah ke masjid sendiri, yang musik juga sudah langsung ke tempatnya untuk mengadakan doa siang gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa sepenuhnya berhasil kalau tidak didukung dengan pendidikan di rumah. Oke, saya kira begitu dan cukup karena masih ada saya jamaah. Semoga kita tidak menjadi guru yang lembe-lembe powerless, tapi kita punya power, punya daya, dan kita menjadi orang yang prestisius, bermartabat, martabat dari ilmu kita. Martabat. Jangan seperti yang ada di luar guru, yang mengikuti diri guru. Nauzubillah min dzalik. Jangan, stay away from that. Ya. Guru itu orang ajib, prestisius. We have prestige, we have power. Ya, itu yang kita harus junjung tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang positif dari Muhammad Amin, yang negatif buang. Itu selalu menurut saya dalam hidup dan juga di depan anak-anak. Karena no one perfect, tidak ada orang yang sempurna. The most perfect one is God. The God yang kita sembah itu yang sempurna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kumayah yang berhasil Bapak Ibu kita bisa saling dengan lanjut dengan Bunda Kumayah. Bagaimana sebagai guru yang baik itu? Ternyata sebenarnya hanya 3 kuncinya tadi, yaitu berbuat sesuatu itu dengan secara ikhlas. Guru itu bisa tampil menarik di hadapan para siswa itu apabila betul-betul bisa menguasai materi. Dan yang ketiga adalah bisa manajemen kelasnya itu betul-betul bisa dia kuasai. Akhirnya dihadapkan pada siswa yang beragam itu tetap siap. Dengan anak yang 36 siswa yang 36 karakter itu selalu sebagai seorang guru siap untuk melayani semuanya. Aplaus sekali lagi buat pembicara kita yang hebat dan hukumannya juga Bapak Santoyo. Hadirin, kita lanjutkan acara berikutnya adalah lain-lain di sesi ini akan saya tawarkan nanti untuk lain-lain 1-2 sesi. Sesi pertama saya persilakan, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Santoyo maupun Ibu Kumayah. Dipersilakan pada hari ini semuanya. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu Kumayah maupun Bapak Santoyo. Atau mungkin tadi apa yang beliau sampaikan berdua betul-betul sudah saya dengan apa yang praktek baik yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kita yang hebat ini, ya, bisa memberikan satu pencerahan baru ya, untuk mulai ya hari ini ya saya ingin menjadi guru yang baik dengan menetapkan yaitu adanya keyakinan kelas ya, dan juga tadi dengan adanya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai guru sebagai penghubung, tapi tetap harus pemaaf juga. Lalu bisa untuk mungkin nanti mainnya Pak Isam ada mic untuk Bu Indarti. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ini yang saya tanyakan untuk informasi. Ya. Begini Ibu, sebenarnya saya juga pengen sekali seperti Ibu Maza bisa kerja seperti itu. Tapi kalau
saya itu mau tegas, kalau saya marah itu sudah bergetar. Kalau saya marah betul, kalau saya marah itu sudah melihat anak sudah apa ya, saking jengkelnya itu sudah bergetar sendiri. Kalau nanti saya ngomong itu di depannya kelas bisa ditanyakan itu, terutama anak-anak saya yang 11 F4. Kalau saya marah itu saya nangis dulu. Jadi air mata secara otomatis keluar, tapi dada saya sudah bergetar. Kemudian saya sambil ngomong, kamu tahu nggak, mungkin ini marah sekali. Seperti itu. Jadi kalau mau bentak-bentak saya tidak bisa saya pingsan. Betul. Saya ingin saya hubungan saya itu bisa tegas seperti itu. Tapi saya kali ngomongnya, ya itu marah saya seperti itu. Kalau air mata sudah keluar sendiri, kemudian sambil ngomong, kamu mau memperhatikan Yona, kamu tahu nggak ini marah sekali. Anak sangat marah, itu sudah keluar air mata. Seperti itu. Jadi gimana Bu Masya solusinya supaya saya bisa seperti itu? Ya gitu. Yang saya ingin itu biar anak juga akan ngerti. Tapi kalau saya merasa itu tidak semuanya dia menunduk dan saya kemudian nangis ya istilahnya. Saya sambil ngomel gitu biasanya sambil ngomel, tapi saya ingin sekali kalau bisa ngomong tegas sampai mengeluarkan air mata. Amin. Terima kasih, saya kira itu kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu juga biasanya saya langsung jawab, Bu, kalau itu nanti konsultasinya ada apa? What's wrong with me? Oke, Bu, jadilah diri kita. Seperti Bu yang halus pun lembut, saya pun juga ingin. Jadi memang kita harus kembali begini. Mungkin ya Allah sabare, Allah bocah kancingnya copot, nggak bisa mati kancingnya, terus pun bisa kaya ngomong. Tidak pakai dong. Iya kan? Iya kan? Ini luar biasa dan saya bisa mengikut sejauh itu perhatiannya ke anak. Benar. Ya Allah, maka luar biasa. Begini, be yourself pada orang saya. Be yourself. Jadilah diri Anda. Tetapi kalau kita ada melihat saudara kita yang baik, yang menurut panjenengan baik, ya kita ikut orang kita. What is it? Apa namanya? Kita ambil, we take gitu ya. Kita take, tapi nggak bisa tertulis. Itu belajar dengan bakat yang berbeda-beda. It's a talent. Kenapa tidak seperti ini? Saya lahir bukan di wilayah saudara cintanya orang pantai. Orang pantai itu kalau ngomongnya pelan, nanti saya mau diikat, nelayannya nggak benar. Saya mengatakan, Pak, anak supir orang, wah, gitu. Sehingga saya udah dikirim sama suami saya orang Solo. Mesti saya bertepuk badan saya di belakang. Bu, perumahan deh suaramu. Kau ketemu berantem. Jadi itulah, walaupun tidak saya itu urusan Somali ya, jadi lembut itu ya si aneh ya gitu. Makanya ini memang juga voice itu memang anugerah ya Pak, anugerah dari Allah, is a God's blessing, ini pemberian dari Allah. Jadi Mbak In, memang kalau Mbak In sudah duduk, aku masuk dan saya pernah marah sih dulu. Padahal yang saya maaf ya Bu, ini Bu manajer. Bu Duti belum tahu. Jadi saya kalau pas marah itu supaya saya tidak, ini tuh mesin meja. Walaupun tangan saya itu ini jangan diambil ya. Contoh jelek, kemudian itu meja. Meskipun nanti 2-3 hari ini jari hilang, karena banter banget gitu. Nah supaya untuk menghentikan anak-anak itu tadi, nah itu ada orang yang duduk. Terus saya minta maaf sama dia. Kenapa dong? Saya punya jatuh lemah. Nah aku dikirim sama apa? Saya bilang apa jadi viral gitu ya, gara-gara padahal nggak tahu dia tak tahu kalau urusan aku nangis dedek. Nah itu makanya saya juga ingin menghilangkan penyakit saya ini. That's my weaknesses. It's not my power. That's my weaknesses yang kadang saya juga mungkin
apa seturunan dengan Om Wahyu ya sama ya. Jadi maksudnya juga orang Islam dulu isi menelung gitu, isi menelung dan juga mobil dan sebagainya ya. Maka silok voice. Oke, tak ajak bolongku ya pada bahasa Inggris itu ya. Jadi begitu, bahkan saya pakai sama anak-anak kalau alumni itu sekarang ini, Bu Mazhar masih itu galak loh. Aku juga oke galak itu kan biasanya dipakai untuk binatang ya kan galak survive untuk animal gitu ya, tapi tidak sebetulnya hati saya lembut gitu ya. Oke, itu mungkin ya, jadilah diri kita aja masing-masing. Ibu punya kekuatan di sini, saya punya kekuatan di sini. You have this power, saya punya power ini gitu. Jadi nggak bisa kita meniru totally 100% gitu ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya sehingga mencari jawaban yang lain. Oke, thank you. Masya Allah, Bunda Gumaya memang betul-betul guru yang hebat. Tapi memang Bu, ini apa yang diutarakan oleh Bu Gumaya memang betul. Masing-masing dari kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bisa senantiasa mengontrol di mana kelebihan kita yaitu yang harus kita tonjolkan dan kelemahan kita mari kita tutupi meskipun sedikit demi sedikit. Ya. Untuk sesi pertama baru ada satu pertanyaan dari Bu Indah. Berikutnya monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Yang bisa sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Satwa bahwa keyakinan sholat itu ternyata itu namanya peraturan tata tertib. Ya. Memang selama ini kita juga tidak tata tertib. Tadi disampaikan kenapa perlunya tata tertib. Cuma jangan usah menyampaikan bahwa hukum alam yang namanya entropi itu tidak terlalu yang itu cenderung meningkat. Artinya orang itu cenderung pengen tidak teratur, pengen lebih bebas ya. Itu sunatullah seperti itu. Makanya perlunya tata tertib, perlunya peraturan. Jadi sampaikan kita punya peraturan dan terutama untuk anak-anak juga kita atur. Kita semua dimohon untuk bisa berkontribusi di dalam peraturan ini. Dan untuk bisa menertibkan anak, kita juga harus tertib lebih dahulu. Pertanyaan begini Pak Satyo. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kita harus ikut menertibkan anak, bahkan misalnya pagi-pagi saat anak terlambat itu teman-teman juga sudah mencoba menertibkan. Ya, pertanyaannya bagaimana agar teman-teman yang lain itu juga berkontribusi tentang ikut menegakkan apa ini. Misalnya disampaikan, misalnya teman undangan di lingkungan sekolah, kemana baju tidak disampaikan, tidak dimasukkan. Ini tolong bisa dimasukkan, bajunya kemana disampaikan tidak dikasih. Bagaimana sekarang biar teman itu juga semua itu peduli lah gereja seperti yang mestinya kita laksanakan. Itu saja Pak Satyo. Terima kasih dan himbauan juga untuk kita semuanya untuk bisa selalu ikut berkontribusi di dalam penegakan tata tertib di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo atas tanggapannya. Atau mungkin langsung saja untuk. Terima kasih Pak Widodo untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan hal yang baik itu perlu kerjasama semua. Jadi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi dari tingkat atasnya adalah kepala sekolah sampai yang paling rendah, yaitu kantin atau bisa juga kita sebut masjid. Jadi semuanya berhak menegur anak-anak kita yang belum tertib. Nah, jadi kalau misalkan semuanya anak yang tidak tertib itu insya Allah anak itu juga tertib. Jadi kan risih
siapapun menegur kesalahannya. Nah, moga-moga ini bisa kita laksanakan di sini. Jadi tidak hanya yang bertugas sebagai STT 2K saja, tapi semuanya. Jadi bisa kepala sekolah tentu saja, kalau misalkan pas beliau keliling kelas, ketemu anak yang bandel pasti tegur. Kita pun juga tegur. Gitu. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak tertib, ya marilah kita tegur. Itu tugas kita. Terima kasih. Applause sekali lagi untuk Pak Sabtoyo dan Bu Humayun. Untuk sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu. Monggo, mungkin ada yang ingin share atau bertanya pada narasumber guru-guru hebat kita kali ini. Sudah? Cukup. Terima kasih Ibu Bapak. Oh iya, link presensi sudah bisa di grup. Ya, monggo, jangan sampai lupa untuk mengisi link presensinya, ya Bapak Ibu. Itu nanti untuk apa itu sertifikatnya bisa langsung masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Ya, alhamdulillah bisa mempermudah ya untuk mendownload dan nanti insya Allah untuk bukti untuk RHK kita yang sudah kita utarakan pada bulan Januari dahulu. Bapak Ibu, tibalah pada saatnya yaitu acara kelima penutup. Akan saya simpulkan terlebih dahulu bahwa pada penyampaian praktek baik pada siang hari ini disampaikan oleh Bapak Sabtoyo tentang keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu merupakan bentuk penyebaran dari tata tertib yang dikemas lebih fleksibel dan biar anak dengan guru itu terjadi hubungan kasih sayang dan tidak ada pihak-pihak yang merasa terugikan, merasa terpaksa, ya. Sedangkan Bunda Humayun, beliau mengutarakan tentang 5 posisi kontrol, yaitu guru itu bisa sebagai penghubung, bisa membuat siswa merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa pula sebagai manajer dan juga sebagai pemantau atau observer. Untuk tanggapan dari Bapak Ibu, Bunda Humayun menyampaikan bahwa semua guru pastilah ada kelebihan dan kelemahan. Marilah potensi yang ada pada diri kita yang berupa kelebihan itu senantiasa kita kembangkan, ya, menjadi lebih baik. Dan kalau kita merasa bahwa kita memiliki kekurangan-kekurangan, maka itulah yang sedikit demi sedikit bisa kita tutupi atau kita hilangkan. Sedangkan Bapak Sabtoyo untuk penjabaran tata tertib tadi, sekolah ini bisa tertib apabila antara warga sekolah itu senantiasa berpartisipasi secara aktif. Untuk apa? Untuk menegakkan kedisiplinan atau menertibkan siswa. Itu tidak hanya 1-2 guru, itu tidak bisa. Tetapi semua harus terlibat, harus peduli. Sehingga untuk kedepannya SMA Negeri 1 Kartasura menjadi satu sekolah yang nyaman bagi siswa, dan siswa itu ada kesadaran diri untuk apa? Untuk senantiasa tertib, untuk senantiasa mengikuti kesepakatan yang sudah mereka utarakan di dalam kelas mereka masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, Ibu Guru dan Bapak Guru hebat kita, Ibu Dr. Anda Humayun Ibu dan Bapak Dr. Anda Sabtoyo. Saya selaku
MC dan sekaligus moderator pada siang hari ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.